Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Hikmah dari Prodi Tadris IPSA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan bab kewarganegaraan tentang membangun masyarakat madani, lebih spesifiknya mengenai karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu Free Public Sphere. Sebagaimana diungkapkan oleh Arendt dan Habermas bahwa Free Public Sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Kreasi individu dapat berkembang tanpa adanya rasa kekhawatiran, serta masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap kegiatan publik. Secara teoritis, ruang publik diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Melihat teori tersebut, untuk mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka Free Public Sphere menjadi salah satu pintu masuk yang harus diperhatikan, karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dari tatanan masyarakat madani akan memungkinkan terjadinya kemandekan kebebasan warga negara dalam menyalurkan yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiran dan otoriter yang tidak akan terwujud. Ciri yang kedua yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana civil society, di mana warga negara memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan aktivitasnya dengan syarat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Mereka harus berlaku santun dalam pola hubungan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, agama, dan budaya. Maka demokrasi ini merupakan prasyarat bagi penegakan masyarakat madani. Agar tidak terjadi bias dalam mempraktikkan konsep demokrasi, maka perlu adanya pemahaman dan kesadaran demokrasi itu sendiri, bahwa demokrasi adalah bukan merupakan kata benda, akan tetapi kata kerja. Maksudnya di sini adalah bahwa demokrasi itu bukan barang instan, seperti konsep demokrasi yang berasal dari Barat yang harus diterapkan begitu saja di Indonesia. Akan tetapi, kata demokrasi itu harus dipahami sebagai tatanan nilai, tatanan moral, sesuai dengan kapan demokrasi itu diterapkan, di mana budaya dan peradaban itu berlangsung. Sehingga, dengan modal pemahaman demokrasi seperti ini, akan bisa mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat yang beradab, santun, dan tidak terjadi desintegrasi karena welcome dengan peradaban lokal yang sudah menjadi tradisi kehidupannya. Karakteristik dan ciri yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati sebuah perbedaan, baik perbedaan dalam kultur, agama, maupun perbedaan dalam ras. Apabila toleransi itu menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Dalam perspektif ini, toleransi bukan hanya sekedar tuntutan sosial masyarakat majemuk belaka, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama. Dengan adanya sikap toleransi ini,
maka kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik, sikap sosial yang berbeda, dan yang lebih dominan lagi adalah sikap menerima adanya perbedaan dalam beragama. Perlu juga untuk diketahui bahwa untuk mengembangkan sikap toleransi, terutama toleransi antar umat beragama, pada masyarakat multikultural seperti di Indonesia, sering dijumpai adanya kecenderungan di antara masing-masing suku bangsa untuk mengekspresikan identitas budaya mereka melalui cara-cara yang spesifik, seolah-olah satu dengan lainnya tidak saling berhubungan. Jika kondisi ini ditampilkan secara terbuka, tanpa ada kesesuaian untuk saling mengakui dan menghargai, maka persaingan dan konflik sosial akan menjadi ancaman yang serius dalam praktik komunikasi antar kelompok etnis. Dengan demikian, maka kiranya perlu memperhatikan eksistensi identitas-identitas etnik dan budaya yang hidup dalam satu payung sistem sosial yang disebut negara. Dengan demikian, bermodalkan sikap toleransi dalam segala hal, maka jalan untuk menuju bangunan masyarakat yang beradab akan segera terwujud. Karakteristik dan ciri masyarakat madani yang keempat yaitu pluralisme. Pluralisme agama dalam konteks masyarakat Indonesia adalah realitas. Agama adalah hakikat manusia Indonesia. Hampir semua agama besar dunia tumbuh dan berkembang di negara ini, dengan konteks historitas yang berbeda-beda pula. Karenanya, pluralisme agama seharusnya menjadi potensi dan kekuatan konstruktif transformatif, dan bukan potensi destruktif, yang justru mereduksi hakikat pluralisme itu sendiri. Potensi konstruktif agama akan berkembang jika setiap umat beragama menjunjung tinggi nilai toleransi, karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Sebaliknya, potensi destruktif agama akan mengemuka jika masing-masing komunitas umat beragama tidak menjunjung nilai toleransi dan kerukunan, dengan menganggap agamanya paling benar, superior, dan memandang inferior agama lain. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat majemuk saja, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai nilai positif, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, bahwa pluralisme agama di Indonesia seyogyanya tidak hanya dipandang sebagai fakta sosial yang fragmentatif, tetapi harus diyakini bahwa begitulah faktanya mengenai kebenaran. Sikap pluralis sebagaimana yang diungkapkan di atas pernah diteladankan oleh Rasulullah SAW ketika beliau membangun masyarakat Madani di Madinah. Beliau sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama di Madinah, beliau memberikan jaminan dan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara yang beragama lain, sepanjang tidak memusuhi Islam. Komitmen sosio-teologis ini terangkum dalam Mitsaq Madinah, yang tidak saja disusun secara sepihak oleh Rasulullah, tetapi melibatkan elemen-elemen Madinah sesaat setelah beliau hijrah ke wilayah ini. Pada perkembangan selanjutnya, tema tauhid telah menunjukkan kekuatan sebagai modal sosial umat Islam
dalam mempromosikan kerukunan. Sepanjang sejarah kenabian, Islam sebagai agama yang secara tegas mendeklarasikan tauhid sebagai etika sosial keagamaan, terbukti sanggup menjamin integrasi masyarakat Arab, karena pada dasarnya bahwa paham tauhid merupakan suatu seruan kepada semua agama bahwa mereka pada awalnya satu dan mengakui prinsip yang sama. Karena alasan inilah Tuhan menjadikan tauhid sebagai koordinat dalam menciptakan kerukunan. Karakteristik dan ciri yang terakhir yaitu social justice atau keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh masyarakat Madani. Keadilan sosial yang dimaksud di sini adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikianlah presentasi saya mengenai karakteristik dan ciri-ciri masyarakat Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.